Oke, semangat pagi Sobat Trader. Apa kabar? Ya, semoga selalu sehat ya dan selalu semangat. Ya, seperti biasa di pagi ini di channel Melek Trading, saya akan coba memberikan prediksi serta analisa market baik dari sisi teknikal maupun dari sisi fundamental. Yang besar harapan saya nanti bisa membantu Sobat Trader sebelum melakukan entry posisi di market. Ya, untuk edisi hari ini, ya, seperti biasa saya akan mencermati atau memberikan pandangan. Yang pertama dari sisi mata uang Amerika, yaitu greenback atau dolar Amerika, perlahan namun pasti terus melanjutkan penguatannya, ya. Penguatan dolar Amerika diantaranya disebabkan adalah yang pertama pasca statement atau pernyataan dari salah satu petinggi Bank Sentral Amerika negara bagian yang bernama Kaskari, ya. Beliau mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Amerika sudah mulai solid, terlebih setelah terpilihnya Donald Trump kembali sebagai presiden Amerika. Di mana kita tahu beliau adalah tipikal yang dapat merangsang kembalinya tingkat inflasi tinggi atau naik ya. Hal tersebut seperti saya sudah informasikan sebelumnya pada VT saya sebelumnya bahwa dengan kenaikan tingkat inflasi berarti ekspektasi bahwa Bank Sentral Amerika diprediksi akan mempertahankan tingkat suku bunganya atau bahkan bisa saja kembali menaikkan tingkat suku bunganya. Dan menurut FedWatch atau alat survei yang mengukur prediksi kira-kira kemana arah pergerakan atau arah kebijakan yang akan diambil oleh Bank Sentral Amerika yaitu FedWatch ya. Saat ini memprediksi bahwa pada pertemuan akhir tahun 2024 nanti, tepatnya di bulan depan, Bank Sentral Amerika hanya akan memangkas sebesar 25 basis point. Ini kembali menurun dari sebelumnya sebesar 80%. Saat ini hanya berada di level 65%. Hal ini semakin mendorong penguatan dari dolar Amerika. Penguatan dolar Amerika juga kita bisa lihat dari indeks dolarnya atau DXY, ya, di mana kemarin masih berada di level 105.00. Pagi ini kembali melonjak berada di level 105.61, ya. Secara teknikal, potensi penguatan dolar Amerika masih akan berlanjut. Dan kalau saya prediksi, sasarannya akan menuju ke level 105.80 sampai dengan level 106. Meskipun hari ini sepi akan rilis data, namun untuk hari ini akan ada beberapa agenda penting, yaitu pernyataan dari beberapa pejabat Bank Sentral Amerika, seperti Christian Waller dan Thomas Barkin. Ya, kita tahu dua petinggi Bank Sentral Amerika negara bagian ini lebih tipikal hawkish, ya. Jadi potensi penguatan akan berlanjut. Oke, itu untuk pergerakan mata uang Amerika untuk edisi hari ini ya. Oke. Sekarang tinggal kita hubungkan terhadap beberapa pergerakan market. Yang pertama, kita akan coba soroti mengenai kondisi pergerakan dari mata uang. Yang pertama adalah Euro USD. Oke. Untuk euro secara teknikal potensinya masih terus mengalami pelemahan seperti yang saya informasikan sebelumnya. Potensi pergerakan euro USD masih akan coba melemah menuju ke level 1.06200 sampai dengan level 1.05800.
Jika menguat tidak akan terlalu besar, hanya akan menuju ke level 1.06.600 sama dengan level 1.06.800 seperti itu ya. Itu dari sisi teknikal. Dari sisi fundamental kita tahu bahwa hari ini akan ada beberapa rilis data Eropa yang mediumnya dulu antaranya adalah Jerman Zero Economic Sentiment yang diprediksi akan naik sangat tipis dari 13,1 naik menjadi 13,2. Selain itu juga akan ada Zero Economic Sentiment, ini juga diprediksi tipis dari 20,1 naik menjadi 20,5. Dan ada Jerman Final CPI, ini hanya low impact dari 0,4, stagnan berada di level 0,4%, seperti itu ya. Namun yang tadi saya katakan potensi pergerakan Euro USD masih akan tertekan. Oke. Lanjut kita ke pergerakan mata uang yen. USD Japanese Yen ya. Secara teknikal masih berpeluang akan melemah ya. Sasarannya akan menuju ke level 154.00 sampai dengan level 154.50. Jika penguatannya tidak akan terlalu besar, saya prediksi hanya akan menuju ke level 153.500 sampai dengan level 153.00. Itu pergerakan mata uang yen. Tekanan atau pelemahan yang terjadi pada mata uang yen imbas masih bergejolaknya kondisi internal di Jepang, di mana belum sepahamnya beberapa pejabat tinggi Bank Sentral Jepang di dalam wacana menaikkan tingkat suku bunga lanjutan ya. Ada beberapa anggota yang memprediksi atau yang berpendapat bahwa kenaikan tingkat suku bunga bisa dilakukan paling cepat awal tahun 2025 nanti ya. Namun ada beberapa pejabat tinggi juga yang tidak sependapat karena mereka melihat kondisi ekonomi di Jepang yang belum stabil, terlebih pasca terpilihnya Trump dikhawatirkan akan semakin menguatkan dolar Amerika dan semakin menekan pergerakan mata uang yen. Namun, dari salah satu menteri keuangan di Jepang mengatakan bahwa beliau sedang mengamati pergerakan mata uang yen, di mana diprediksi apabila pergerakan mata uang yen bergerak sangat volatile, maka Bank Sentral Jepang perlu adanya tindakan cepat dan tepat di dalam mengantisipasi pelemahan yang berlanjut pada mata uang yen tersebut. Oke, itu untuk pergerakan mata uang yen terhadap US dollar. Sekarang kita coba ke pergerakan mata uang pound sterling terhadap US dollar. Oke, secara teknikal potensi pergerakan pound sterling terhadap US dollar masih mengalami tekanan ya. Nah, pelemahan mata uang pound sterling terhadap US dollar ini imbas yang pertama karena keperkasaan dolar Amerika semakin melemahkan mata uang pound sterling, dan dari sisi teknikal juga masih berpeluang pound sterling akan melanjutkan pelemahannya. Dan kalau saya prediksi untuk pergerakan di hari ini, potensi pergerakan pound sterling terhadap US dollar akan menuju ke level 1.28300 sampai dengan level 1.2800. Jika level tersebut dijebol, akan menuju ke level 1.27800 sampai dengan level 1.27500. Jika menguat, saya prediksi dia hanya akan menuju ke level 1.28800 sampai dengan level 1.2900. Itu dari sisi teknikal. Dari sisi fundamental, kita tahu bahwa nanti tepat di jam 2 siang akan ada rilis data Climate Change ya. Ini merupakan data pengangguran yang ada di Inggris. Diprediksi justru negatif untuk mata uang Inggris tersebut, di mana sebelumnya jumlah pengangguran berada di level 27,9 ribu, diprediksi akan meningkat menjadi 30,5 ribu. Jika dirilis sesuai dengan ekspektasi, maka potensi pelemahan pound sterling masih akan berlanjut. Selain rilis data Climate Change, akan ada rilis data Average Earning Index ya. Dan ini diprediksi akan naik tapi sangat tipis dari 3,8%
diprediksi naik menjadi 3,9%. Dan unemployment rate ini adalah data pengangguran Inggris dari 4,0% meningkat menjadi 4,1%. Overall, untuk beberapa rilis data Inggris ini negatif untuk mata uang pound sterling. Oke, jadi jika memang dirilis sesuai dengan ekspektasi, maka antara fundamental dengan teknikal matching untuk semakin menekan pergerakan pound sterling. Oke, lalu kita ke mata uang Aussie ya. Nah, pergerakan mata uang Aussie ini masih mengalami tekanan atau pelemahan ya. Pelemahan dari mata uang Aussie ini dari sisi teknikal ini masih confirm ya, kalau sobat trader bisa lihat ya. Ini masih confirm, candlenya masih terus mengalami tekanan imbas adanya penguatan dari dolar Amerika. Dan kalau saya lihat potensi pelemahannya akan menuju ke level 0.65300 sama dengan level 0,64800. Jika menguat tidak akan terlalu jauh, hanya akan menuju ke level 0.65700 sampai dengan 0.6600 ya. Pelemahan dari Aussie ini juga imbas adanya kebijakan yang diambil oleh pemerintahan China di mana di luar ekspektasi ya. Pemerintah China ini meluncurkan pinjaman untuk merangsang usaha-usaha menengah di daerah-daerah dengan meluncurkan pinjaman sebesar 10 triliun yuan ya. Padahal pasar memprediksi bahwa pemerintahan China akan meluncurkan stimulus. Kalau di Indonesia ini seperti bantuan tunai langsung ya. Namun yang diberikan oleh pemerintah China justru hanya berupa pinjaman sebesar 10 triliun yuan. Hal tersebut membuat market kecewa, ya para pelaku pasar kecewa. Jadi ini juga terkena imbasnya adalah terhadap pergerakan mata uang Aussie. Jadi potensi pergerakan Aussie masih akan mengalami tekanan atau pelemahan. Oke, sekarang kita lanjut ke pair yang banyak ditunggu ya atau diminati yaitu gold atau emas ya. Untuk pergerakan harga emas kemarin ya, saya prediksi hanya menuju level 2643, ternyata jebol ya. Kemarin pergerakannya sekitar 76 poin atau 7.600 pips ya. Di mana tertinggi berada di level 2686 dan terendahnya berada di level 2610. Untuk hari ini secara teknikal saya prediksi pergerakan emas masih akan melanjutkan penurunannya ya. Sasaran yang akan dituju adalah di level berusaha menjebol level low kemarin di 2610. Jika level 2610 berhasil tembus akan mencoba menembus level strong supportnya di level 2600. Namun kalau saya prediksi level 2600 agak sulit ditembus untuk di hari ini. Jadi dia akan coba rebound kembali dan sasaran terjauhnya akan menuju ke level 2635. Jika level 2635 berhasil ditembus akan menuju ke level 2650. Ini pergerakan gold. Secara fundamental, kita tahu setelah terpilihnya Donald Trump, ini justru berpeluang atau berpotensi akan menguatkan dolar Amerika dan semakin membebani pergerakan dari emas. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kebijakan yang diambil oleh pemerintah China yang di luar ekspektasi, ini juga semakin menekan pergerakan gold. Jadi kalau dari sisi fundamental, belum ada yang membuat harga gold kembali recovery. Namun kita tahu kondisi gejolak militer di Timur Tengah ini belum kondusif. Ini juga bisa menjadi tenaga cadangan untuk pergerakan emas untuk coba rebound. Namun saat ini para pelaku pasar mulai mengalihkan kondisi di Middle East terhadap sentimen market dan fokus utamanya adalah agenda rilis data inflasi Amerika di pekan ini. Namun yang perlu dicermati oleh sobat trader adalah yang tadi saya katakan, potensi penurunan gold masih akan berlanjut plus level-level yang tadi sudah saya sebutkan secara teknikal. Oke. Lalu kita coba beralih ke pergerakan harga minyak.
Harga minyak terus mengalami tekanan ya. Saat ini sudah berada di level 67,90. Potensi penurunan minyak saya prediksi akan menuju ke level 67,50 atau 500 sampai dengan ke level 6700. Jika naik, saya prediksi tidak akan terlalu jauh, hanya menuju ke level 68.300, 68.30 maksudnya, sampai dengan level 68.50. Yaitu kalau dari sisi teknikal. Dari sisi fundamental, kita tahu bahwa pasokan bahan bakar global saat ini meningkat setelah Iran kembali menambah produksinya sebesar 250.000 barel per hari. Meskipun OPEC membatalkan wacana untuk menambah produksinya sebesar 150.000 barel per hari akan ditunda hingga akhir tahun 2024 ini. Namun, imbas kondisi China yang belum stabil tingkat ekonominya, diprediksi dengan bertambahnya pasokan, supply, namun di satu sisi untuk demand-nya atau permintaannya hingga saat ini belum menunjukkan ke arah peningkatan. Hal tersebut semakin menekan pergerakan dari harga minyak. Oke, lalu kita coba ke indeks saham. Indeks saham Amerika di Wall Street kemarin atau semalam ya, pergerakannya cenderung soft atau terbatas karena liburnya memperingati Veteran Day. Namun untuk indeks saham Amerika di Wall Street, terutama Dow Jones Industrial Average, S&P 500 dan Nasdaq, ketiganya ditutup naik tapi sangat tipis ya, di mana Dow Jones Industrial Average ditutup naik 0,06%, S&P ditutup naik 0,1%, sedangkan Nasdaq ditutup naik 0,67%. Secara teknikal, potensi pergerakan indeks saham Amerika di Wall Street masih akan coba naik, tapi masih terbatas. Karena apa? Fokus utama para pelaku pasar, wait and see, akan rilis data inflasi Amerika yang diprediksi akan unchanged di level 2,4%. Yaitu kita tahu, rilis data inflasi Amerika atau CPI ini akan dirilis esok hari ya. Esok hari ya, itu akan sangat dicermati oleh para pelaku pasar. Oke. Sekarang kita lihat ke pergerakan indeks saham Asia untuk di Hang Seng. Hang Seng imbas kebijakan yang tadi sudah saya katakan yang diambil oleh pemerintahan China yang di luar ekspektasi, ini kembali menekan pergerakan dari Hang Seng. Ya. Secara teknikal juga Sobat Trader bisa melihat potensi tekanan terhadap Hang Seng masih akan berlanjut. Level yang akan dituju adalah di 20.000 tepatnya. Jika level 20.000 berhasil dijebol, akan menuju ke level 19.800 sampai dengan level 19.500. Jika kenaikan tidak akan terlalu jauh, hanya akan menuju ke level 20.500 sampai dengan level 20.800. Itu untuk Hang Seng. Untuk di Nikkei, Sobat Trader perhatikan ya. Nikkei pergerakannya cenderung sideways. Hanya berada di level 39.000 sampai dengan level 39.800. Namun kalau saya prediksi untuk di hari ini, pergerakan Nikkei kembali akan mencoba ke level 40.000 sampai dengan level 40.200 all time high-nya imbas pelemahan dari mata uang yen. Namun yang tadi saya katakan, fokus para pelaku pasar tertuju terhadap agenda rilis data inflasi Amerika esok hari. Baik Sobat Trader, tadi adalah market review atau market news yang akan mempengaruhi pergerakan market di hari ini baik dari sisi teknikal maupun dari sisi fundamental. Semoga dapat membantu sebelum Sobat Trader melakukan entry posisi di market. Apabila informasi ini berguna untuk Sobat Trader, jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Baik, terima kasih, semangat pagi, salam sehat, dan salam cuan. Terima kasih.